Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak kecil kita didorong dan diajari untuk menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada orang tua, kepada saudara-saudari, kepada teman-teman, atau orang lain, juga lingkungan hidup di mana kita tinggal, dan terutama kita juga diperkenalkan untuk mencintai dan mengasihi Allah. Tetapi apakah kasih itu? Kasih pasti bukan sekedar rasa atau sekedar emosi. Kasih adalah sebuah tindakan yang kita pilih. Mengasihi berarti memilih untuk sabar, murah hati, dan tidak memegahkan diri serta tidak sombong. Kita dapat mengasihi orang lain walaupun kita mungkin tidak menyukai mereka, karena mengasihi sangat erat kaitannya dengan suatu pilihan atau tindakan pilihan. Kasih kepada Allah ialah kasih yang setia. Kasih ini menuntut sikap hati yang menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya, berusaha untuk menaati Dia, dan benar-benar mempedulikan kehormatan dan kehendak-Nya. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan mengambil bagian dalam penderitaannya, memperluas kerajaannya dan hidup bagi kemuliaannya dan standarnya yang benar di bumi ini. Kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati dan yang menguasai seluruh diri kita. Kasih yang dibangkitkan oleh kasih-Nya kepada kita, yang menyebabkan Dia mengutus putranya ke dunia. Kasih kepada Allah tentu harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Anak-anak Allah dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi mereka. Kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, sesama manusia dan musuhnya harus dilandasi dan dikendalikan oleh kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Tetapi kita sadar bahwa kita juga tidak dapat melakukan semua itu tanpa bantuan Roh Kudus. Dia tahu bahwa kita tidak dapat melakukan hal ini sendirian. Oleh karena itu Dia memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani hidup yang penuh ketaatan. Dengan pertolongannya kita dapat belajar mengasihi orang-orang bahkan yang tidak kita sukai. Sesungguhnya kitab suci mengajarkan agar kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, dan sesama kita tentu tidak hanya orang yang tinggal atau bersama-sama dengan kita, dekat berada dengan kita, tetapi setiap orang yang kita temui dalam seluruh proses perjalanan hidup kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tujuan kita meneladani semangat Kristus untuk mengasihi sesama semata-mata didasari oleh keinginan untuk taat kepada Allah. Lebih dari itu, tugas utama kita sebagai orang percaya adalah untuk mewujudkan dan mempraktekkan karakter mengasihi sesama seperti Tuhan sendiri mengasihi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kasih, cinta, perhatian kita terhadap Allah juga terhadap sesama tidak pernah mengering, tidak pernah layu, tetapi selalu disegarkan karena kekuatan roh cinta Tuhan sendiri yang hidup di dalam diri kita. Semoga kita akhirnya selalu dimampukan untuk menjadi manusia cinta. Tuhan memberkati.